Bab 1761. Meskipun Nachel tidak senang dengan Nicole sehari sebelumnya, dia tetap tidak dapat menahan diri dan merasa mengagumi Nicole. Cara Nicole yang kuat dan mandiri, sangat cocok untuknya. Mendengar ini, Nachel melangkah maju dan melanjutkan berbicara kepada Miley. Nicole benar, setelah polisi membuat keputusan, kami akan segera menuntut Clue dan meminta kompensasi 3 kali lipat. Tolong sampaikan pesan itu padanya. Tidak. Miley langsung terkejut. Dari mana Clue akan mendapatkan uang sebanyak itu? Penghasilan yang Clue dapatkan dari proyek ini sangat besar. Sebelumnya, saat Miley mengetahui jumlah tersebut, dia sangat gembira. Tentu saja, dia tahu berapa jumlah pembayaran 3 kali lipat. Apalagi jika Miley mengambil seluruh tabungan pribadinya, itu tidak akan cukup untuk menyelamatkan Clue. Kalau Damien tahu Miley sudah bertemu tim produksi dan membawa masalah besar, dia pasti akan memarahinya. Mungkin, dia juga akan menghajarnya. Itu masalahmu. Penjaga, tolong keluarkan dia dari sini. Nachel tidak punya kesabaran lagi untuk menghadapi Miley. Tidak, kau tidak bisa. Kau tidak bisa melakukan ini padaku. Melihat Nachel memanggil lebih banyak pengawal untuk mengusir mereka, Miley tahu bahwa 2 pengawal yang dibawanya tidak akan mampu mengalahkan mereka. Dia sangat kesal. Nachel melirik Miley. Aku tidak bisa. Siapa kamu yang bisa mengaturku untuk melakukan apa dan tidak? Miley langsung kehilangan harapan. Dia selalu berpikir bahwa meskipun dia kehilangan statusnya dari keluarga Rogers, dia tetap menjadi istri Damien Riddle. Sekarang keluarga Riddle mulai mendapatkan ketenaran dan perhatian. Orang luar akan memberi jalan kepadanya. Tak disangka, dia ternyata tidak berguna di mata orang lain. Nicole dengan dingin menyaksikan Miley diseret keluar. Ekspresi wajah Nicole sangatlah dingin. Miley benar-benar menggali kuburnya sendiri untuk berakhir seperti ini. Pada saat itu, Nachel berdiri di samping Nicole. Anda benar-benar pintar telah mengingatkan saya tentang perbaikan 3 kali lipat. Itu bisa mengganti kerugian yang kami derita beberapa hari ini. Meskipun Nicole bermaksud dingin terhadapnya, Nachel tetap membayangkan karakternya yang tegas. Ia bahkan lebih menyukai jika Nicole bisa memberi isyarat tegas seperti itu ketika menghadapi anggota keluarganya sendiri. Nicole tertawa ringan. Kau menyayangiku, Nachel. Lagi pula, keluargakulah yang mungkin mendapat masalah. Sudah sepantasnya kami memberi ganti rugi padamu. Nachel tersenyum main-main. Baiklah, jangan buang-buang waktu lagi. Kita akan mulai syuting sekarang. Baiklah, Nicole tahu bahwa Nachel tidak lagi merasa terganggu padanya. Jadi, dia berusaha semampunya untuk bekerja sama. Dengan Miley yang membuat cuplikan tadi, tim produksi tampak bersemangat. Sikap Nachel terhadap Nicole kembali hangat lagi. Meskipun Lloyd masih diam, dia tampak dalam keadaan lebih baik dari hari sebelumnya. Faktanya, syuting yang awalnya memakan waktu 5 jam, diselesaikan hanya dalam 3 jam. Sebagian besarnya terselesaikan hanya dalam 1 kali pengambilan gambar oleh mereka berdua. Setelah syuting selesai, Lloyd tidak mengatakan apa-apa dan langsung pergi. Nicole menghela napas lega. Tepat saat dia hendak pergi, Nachel mampir. Nicole, tunggu sebentar. Bab 1762. Nicole menoleh ke belakang dan menatap Nachel dengan acuh tak acuh. Ada lagi, Nachel. Nachel berhenti sejenak dan memanggil Nicole. Kau tahu perilaku Lloyd hari ini, kan? Dia sudah berusaha sekuat tenaga untuk mengubah pikirannya, tetapi Lloyd tidak mau mendengarkannya. Sekarang, satu-satunya orang yang bisa melakukan itu adalah Nicole. Nicole mengangkat alisnya. Saya pikir dia bertindak sama. Dia selalu seperti itu. Dulu ketika mereka sedang menjalankan misi, Lloyd akan pulang ke rumah dan mengabaikannya selama beberapa hari jika dia bersikap terlalu agresif dan membuat Lloyd kesal. Nachel tidak menyangka Nicole menganggap ini biasa saja padahal ia mengira ini sesuatu yang serius. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak terlihat sedikit canggung. Saat itu dia masih muda. Sekarang setelah dia kembali ke rumah, kami selalu memperlakukannya seperti bayi kami yang berharga, jadi dia jarang semarah ini. Nicole tersenyum. Itu membuktikan bahwa kau tidak dekat dengannya. Nachel tercengang. Siapa gerangan yang akan mengatakan pada seorang ibu bahwa dia tidak dekat dengan putranya sendiri?
Tapi dia kehilangan kata-kata saat menatap tatapan setuju Nicole. Dan itu karena, meskipun dia menemukan Lloyd, dia tidak bersamanya pada saat yang paling krusial dalam hidupnya, tahap perkembangan karakternya. Karena alasan itu, Nicole mungkin benar. Dialah orang yang selalu berada di sisinya pada saat-saat itu. Nicole merendahkan suaranya dengan lembut setelah menyadari Nachel sedang tenggelam dalam pikirannya. Jangan khawatir, Nachel. Meskipun putra Anda suka membelah rambut, dia mampu menyelesaikannya sendiri. Beri waktu 3 hari. Dia akan kembali menjadi Lloyd yang biasa saat itu. Dia belum bisa menenangkan pikirannya. Lucunya, Nachel merasa sedikit lega setelah Nicole menghiburnya. Benarkah? Tanyanya. Ya, jika dia masih belum kembali normal setelah 3 hari, kamu bisa datang kepadaku. Kemudian, Nicole berbalik dan pergi dengan percaya diri. Dalam keadaan linglung, Nachel ingin memanggilnya, tetapi dia urungkan. Nicole mungkin benar. Nachel ingin memperingatkan Nicole agar tidak membuat putranya sedih lagi. Tetapi mengapa pada akhirnya dialah yang menang? Nachel mendesah dan pergi. Dia skeptis. Meskipun dia tidak menyukai cara Nicole memperlakukan putranya, dia mengagumi karakter Nicole. Sungguh menyebalkan. Nyalakan mobilnya. Nachel memerintahkan pengemudi untuk meninggalkan tempat itu setelah dia masuk ke dalam mobil. Sementara itu, Nicole juga telah meninggalkan kru. Jared telah menerima pesannya dan menunggunya di pintu masuk. Dia jarang selesai lebih awal, jadi dia langsung masuk ke mobil. Kita mau kemana? Jared memandangi ekspresi gembiranya. Kamu selesai lebih awal hari ini. Apakah itu sebabnya kamu begitu bahagia? Tentu saja. Saya tidak suka merasa sibuk. Dia benar-benar tidak suka pergi pemotretan tepat setelah kelas. Itu sungguh sibuk. Lakukan secepatnya jika kamu tidak menyukainya. Tentu saja. Saya melakukan beberapa perencanaan. Adegan yang tersisa mungkin akan selesai dalam waktu sebulan. Jared terkejut ketika mendengarnya. Mustahil bagi sebuah acara TV untuk menyelesaikan syuting dalam waktu 3 bulan kecuali para aktor yang terlibat dapat menyelesaikan setiap adegan dalam 1 kali pengambilan. Bab 1763. Seberapa kuat Nicole? Tapi kita masih harus lihat siapa yang kita hadapi. Untungnya, kru keluarga Holder kaya. Semua orang berpengalaman, jadi kemampuan akting mereka lumayan. Nicole tersenyum. Tapi aku mungkin akan menghalangi seseorang untuk mendapatkan uang dengan segera mengakhiri syuting, jadi aku tidak tahu apakah mereka akan bekerja sama denganku. Jared tersenyum dingin. Saya salah satu investornya, jadi kalau ada peluang untuk mempercepat prosesnya, saya pasti akan berusaha semaksimal mungkin. Ya, Anda investor terbesar saya. Nicole mengangkat alisnya, tampak sangat senang. Pada saat itu, Max sudah mulai menyetir menuju sebuah restoran makanan laut. Nicole cemberut saat melihat restoran itu. Sebenarnya, aku lebih suka pergi ke rumah baru. Mungkin ada banyak fungsi yang belum saya temukan di sana. Jared tahu bahwa dia penasaran, tapi dia hanya tersenyum dan berkata, kita masih harus merahasiakan rumah baru itu. Pasrah, Nicole hanya bisa menurut. Jadi, Jared masuk ke restoran mewah itu bersamanya. Ada lift tepat di pintu masuk, dan pasangan itu masuk ke lift untuk menuju restoran di lantai bawah. Hal berikutnya yang mereka lihat membuat mereka tercengang dan takjub. Seluruh restoran berbentuk seperti bola dunia karena dindingnya terbuat dari kaca melengkung. Di sisi lain kaca, ada hewan laut sungguhan. Ada berbagai jenis ikan, dan tampak sangat menakjubkan. Bahkan ada ubur-ubur bercahaya yang berenang di tengahnya. Sungguh indah. Nicole mengangkat alisnya. Bagaimana kamu bisa menemukan restoran sebagus itu? Jared menatapnya. Apakah kamu menyukainya? Tentu saja. Dia lalu tersenyum senang. Itu milikmu jika kamu menyukainya. Nicole terkejut ketika dia akhirnya menyadari apa maksudnya. Kamu pemilik restoran ini. Tidak heran saya belum pernah melihat restoran sebagus ini. Kalau dipikir-pikir, kalau tempat bagus seperti ini ada sebelumnya, Jared pasti sudah mengajakku ke sini sejak lama. Ya, ibuku membuat desain ini sebelum ia meninggal, dan aku mulai mengerjakannya sejak aku kembali ke sini. Hari ini adalah hari pertama bisnisnya dimulai.
Nicole merasa gembira sekaligus terkejut. Restoran ini memiliki nilai sentimental bagi Jared, dan dia datang bersamanya pada hari pembukaan. Di sekitar mereka ada beberapa pasang-pasangan, dan seluruh tempat terasa sangat nyaman. Terlalu indah. Nicole telah mengunjungi banyak tempat mewah, tetapi ini adalah pertama kalinya dia berada di tempat surgawi seperti itu. Apakah ibumu seorang desainer? Ya, Jared mengangguk dan menarik kursi untuk Nicole seperti seorang pria sejati. Nicole duduk dengan penuh semangat. Makanan yang disajikan kepada mereka adalah berbagai jenis makanan laut, termasuk abalon, teripang, sirip hiu, dan masih banyak lagi. Nicole mengangkat sebelah alisnya. Ini terasa sedikit kejam. Jared tersenyum. Benarkah? Semuanya berhubungan dengan laut. Tidakkah menurutmu itu bagus? Yah, kamu tidak salah. Nicole berpikir kebanyakan orang akan setuju dengan Jared. Tapi dia berbeda. Jared sudah terbiasa dengan keunikannya, jadi dia tidak keberatan. Dia lalu menuangkan minuman hangat khusus untuknya. Nicole menyesapnya. Rasanya seperti kayu. Jared juga mengaduk minumannya. Ini adalah teh yang diseduh khusus untuk menghangatkan tubuh. Teh ini memiliki aroma yang unik, tetapi sebenarnya diseduh dengan rempah-rempah. Nicole mengangkat alisnya karena dia familiar dengan tanaman herbal. Mengubah herbal menjadi minuman. Ide yang menarik. Lumayan. Aku sangat menyukainya. Dia sangat menikmati tempat-tempat artistik seperti ini. Nicole berbicara sambil makan. Ini restoran yang besar. Pasti mahal, kan? Tidak mudah juga untuk sampai ke lokasi ini. Ya, Jared tersenyum. $200 juta. Nicole kagum. Orang kaya memang berkuasa. Tidak ada orang lain yang akan menghabiskan $200 juta hanya untuk membuka restoran. Kursi-kursinya sudah dipesan penuh hingga setengah tahun kemudian. Pelanggan hari ini adalah orang-orang biasa yang memenangkan undian, jadi Anda tidak perlu khawatir mereka akan mengenali kami. Bab 1764. Itulah sebabnya dia tidak takut mengizinkan Nicole makan di rumah hari ini. Tempat seperti ini memerlukan lebih banyak orang agar merasa nyaman. Dia khawatir bahwa dia mungkin merasa hampa jika tidak banyak orang yang hadir di lokasi itu. Lega sekali. Nicole tersenyum dan melanjutkan makan. Jared lalu memulai percakapan tentang hal-hal yang lebih serius sementara dia minum. Polisi sudah menangani Chloe, dan identitas manajernya sudah diambil. Besok Chloe akan dituntut atas tuduhan penyerangan yang disengaja sebanyak 2 kali. Nicole mengangkat alisnya. Termasuk saat ini. Ya, Nachel punya rekamannya, dan dia sudah mengirimkannya kepadaku. Jared mengangguk dengan ekspresi serius di wajahnya. Nicole tidak menyangka Nachel akan mengirimkannya kepada Jared, tetapi karena Jared adalah salah satu investor, dia berhak mengetahuinya. Karena itu, Nicole tidak perlu memikirkannya lebih jauh. Chloe harus bertanggung jawab atas tindakannya. Dia harus menerima akibat hukum dari tindakannya, tidak peduli seberapa beratnya. Aku rasa dia tidak ada harapan lagi sekarang. Nicole mengangkat alisnya, matanya kosong dari semua emosi. Memang, Chloe pantas mendapatkannya. Dia harus membayar denda yang mahal dan masuk penjara selain menderita cedera serius. Industri hiburan tidak akan pernah menginginkan seseorang dengan noda seperti itu pada nama mereka. Karena itu, Chloe benar-benar tamat. Aku pikir keluarga Damien membenciku sekarang. Nicole menatap Jared sambil berkata, meskipun tidak ada rasa takut sama sekali dalam nada suaranya. Sebagai tanggapan, Jared tersenyum dan mengejek. Dia menempatkan dirinya dalam situasi ini, jadi dia memang pantas mendapatkannya. Hal terbodoh yang pernah dilakukan Chloe adalah berkelahi dengan Nicole. Kalau tidak, bintang papan atas seperti dia tidak akan terjebak dalam situasi seperti itu. Ya, mereka memang orang bodoh. Tatapan mata Nicole menjadi gelap sementara ekspresinya berubah puas. Dia sudah cukup lama menoleransi, dan inilah titik puncaknya. Faktanya, dia mungkin terlalu baik kepada mereka, yang pada akhirnya membuat mereka berpikir bahwa dia lemah dan rentan. Berbicara tentang Damien, Everett adalah putra sulungnya, kan? Tatapan Jared menjadi gelap. Nicole mengerutkan kening. Mengapa kau tiba-tiba membawanya kemari? Everett adalah sosok yang menyeramkan dan selalu menyendiri,
Tetapi ketika dia mengatakan apa yang telah dikatakannya beberapa minggu yang lalu untuk membela Damien, Nicole tahu bahwa dia bukanlah orang bodoh atau orang yang mudah menyerah. Sikap Jared menjadi semakin gelap. Sidik jari yang kamu dapatkan dari mobil balap itu adalah milik anak buahnya. Nicole tidak menyangka Max akan memberikan hasil penyelidikannya kepada Jared terlebih dahulu. Ia memandang Max yang berdiri di sudut, dan saat itulah ia mengerut karena canggung. Bagaimanapun, Jared adalah bosnya, jadi wajar baginya untuk memberi Jared kabar terbarunya begitu dia menemukan sesuatu. Nicole menarik napas dalam-dalam. Dia telah berencana untuk mengurus ini ketika Max memberitahunya siapa pelakunya. Tapi terserahlah. Aku harus memberitahu Jared cepat atau lambat, jadi tidak apa-apa. Tetap saja dia penasaran. Saya tidak begitu mengenal Everett, dan dia benar-benar melakukan ini pada mobil balap saya. Mereka tidak benar-benar punya alasan untuk berkelahi satu sama lain. Nicole bisa mengerti jika Clue yang melakukannya, tetapi mengapa Everett melakukannya? Dia baik-baik saja saat tidak melakukan apapun, tetapi saat dia melakukannya, dia mematikan. Kamu harus berhati-hati terhadap orang seperti dia. Nicole mengerutkan kening. Apakah kamu sudah menelepon polisi? Tatapan Jared menjadi gelap. Ya, tapi anteknya kooperatif dan menyerahkan diri dalam waktu 1 jam sebelum aku sempat melapor ke polisi. Bahkan jika dia dituntut, hukumannya kemungkinan besar akan diringankan. Lagi pula, dia punya pengacara, dan bertekad untuk tidak menemui siapapun. Bahkan jika Jared ingin memaksanya mengungkap pelaku utamanya, dia tidak bisa melakukannya. Bagaimanapun, hukum itu ada, dan bahkan jika Jared ingin polisi menegakkannya, ia membutuhkan bukti yang cukup. Bab 1765. Dia sudah mengakui kejahatannya dan menerima kesalahannya. Tatapan mata Jared berubah menjadi pembunuh. Orang yang mempekerjakannya pasti sudah memikirkan segalanya dengan matang. Saat itulah Nicole memikirkan tatapan mata Everett yang acuh tak acuh. Dia tidak pernah terlalu memperhatikan Everett karena orang tuanya juga tampak tidak begitu peduli pada putra mereka. Mungkin dia melakukan ini demi keluarganya, ejek Nicole. Bagaimanapun, dia benar-benar telah berbuat jahat pada Damien, dan Clue menderita paraplegia parah. Jared menggelengkan kepalanya dengan tegas. Tidak, Damien terpisah dari keluarga dan Clue lumpuh baru-baru ini. Tapi Everett sudah mulai mengincarmu bahkan sebelum Clue dirawat di rumah sakit. Tiba-tiba Nicole tersadar ketika pupil matanya mengerut. Jadi, maksudmu, dia punya motif lain. Tentu saja, kalau bukan itu masalahnya, mengapa dia langsung ingin kau mati? Tanyanya. Nicole segera mengingat apa yang dikatakan Damien. Saya pikir Damien ingin menemukan lambang yang lain. Jared segera memahami seluruh situasi setelah Nicole mengingatkannya tentang hal itu. Hanya ada 5 lambang keluarga Rebi, tetapi hanya satu yang ditemukan ratusan tahun kemudian. Di mana dia akan menemukannya? Kecuali. Mata Nicole membelalak saat dia berkata sambil menggertakkan gigi, mereka membunuhku. Sang Raven memikirkan hal ini, dan keluarga Nicole ingin membunuhnya karena lambang itu juga. Ditambah lagi, putra Damien sebenarnya bersedia membunuh seseorang hanya agar ayahnya bisa mendapatkan lambang itu. Kerabatmu, semuanya ular. Jared mencibir. Orang-orang di keluarga Riddle semuanya jauh lebih jahat dibandingkan siapapun di sekitar mereka. Generasi Tuan Riddle hebat, tetapi keadaan mulai memburuk pada generasi Damien. Ini bukan karena mereka tidak kompeten, tetapi karena mereka semua punya niat jahat, sampai-sampai mereka mau mencelakai keluarganya. Ya, aku tidak menyangka orang yang jarang berbicara padaku adalah orang yang paling berbahaya di antara semuanya. Nicole menyipitkan matanya dan matanya menjadi sedingin es saat dia memikirkan Everett. Baiklah, aku ingin melihat apa yang akan dia lakukan padaku. Bahkan The Raven gagal membunuhnya, jadi apa peluang Everett? Dia bukan apa-apa. Apa rencanamu? Jared menjadi penasaran saat melihat semangat juang Nicole. Aku menyimpan dendam. Anggap saja aku akan memberinya obatnya sendiri, kata Nicole santai seolah-olah dia hanya berbicara tentang cuaca. Sama, aku sudah mengirim orang-orangku ke sana. Jared menatap Nicole dan tersenyum. Itulah wanitaku.
Kami sangat mirip dan cocok satu sama lain. Nicole tidak menyangka Jared juga akan berpikiran seperti itu, jadi rencana tindakan pun telah diputuskan. Dia memutar minumannya dan menatap Jared dengan genit. Aku senang kau juga lelakiku. Kita selalu sependapat. Jared langsung tertawa kecil saat melihat tatapannya yang menawan. Haha, kita memang pasangan yang cocok. Mendengar itu, Nicole ikut tertawa. Pasangan yang sempurna, bersulang untuk kami. Jared mengangkat gelasnya sambil tersenyum, dan Nicole membenturkan gelasnya ke gelasnya. Lalu, mereka berdua menghabiskan anggur mereka dengan gembira. Di sisi lain, Everett sedang duduk di kursi belakang mobil setelah bekerja, mendengarkan keterangan asistennya. Everett, Cham kemungkinan besar akan tetap di penjara. Tuan Fox hanya bisa membantu meringankan hukumannya, tetapi Cham berkata bahwa dia tidak akan menyeretmu ke dalamnya. Aku sudah mengurus keluarganya hari ini, jadi tidak ada yang perlu kau khawatirkan. Bab 1766. Everett membuka matanya karena kelelahan. Dalam kegelapan, mereka dingin dan tidak memiliki emosi. Oke, Dick menatap mata Everett dari kaca spion, mencari emosi apapun yang dimiliki Everett terhadap Cham, yang merupakan teman dekat Everett selama 7 tahun. Namun, tidak ada apapun di mata Everett. Dilihat dari penampilannya, dia sama sekali tidak merindukan Cham. Seolah-olah laki-laki yang telah menanggung semua kesalahannya itu hanyalah seorang kenalan baginya. Dick mendesah dalam hati saat memikirkan hal itu. Awalnya ia mengira Everett akan tetap bersikap baik kepada teman-temannya, meskipun ia adalah orang yang dingin dan penuh perhitungan. Tetapi sekarang, Dick merasa seperti belum pernah mengenal Everett sebagai pribadi. Everett menurunkan kaca jendela, dan kini merasa lebih berenergi. Aku tidak menyangka Jared bisa melacakku. Menarik. Everett tidak merasa gagal. Sebaliknya, dia mulai menyeringai karena penasaran. Jared memang hebat, katanya. Sepertinya dia tidak bisa bersembunyi lagi. Dick berkata, Everett, kamu sudah menahan diri begitu lama. Aku khawatir kamu tidak akan bisa bersembunyi setelah melawan Jared. Everett tersenyum. Tidak perlu melakukan itu lagi. Tidak ada seorang pun di keluargaku yang bisa menghalangiku lagi. Kala itu Damien masih berguna baginya, karena itu ia tetap menghormati dan bersedia berbuat baik padanya. Akan tetapi, Damien tidak lagi memiliki tempat dalam keluarga, sehingga satu-satunya orang yang harus diperjuangkan Everett hanyalah dirinya sendiri. Baguslah. Aku juga tidak ingin melihatmu menderita lagi. Dick mengencangkan cengkeramannya pada kemudi. Dia telah menunggu hari ini terlalu lama. Saat itulah Everett tersenyum. Aku tidak harus menderita, tapi musuh kita adalah Jared dan Nicole. Tidak mudah melawan mereka berdua. Aku tahu, tapi kita bukan satu-satunya musuh Jared, kata Dick mengejek sambil menyerahkan sebuah berkas kepada Everett. Kudengar Harvey mengubah kontrak mereka, dan Jared tidak berhubungan baik dengannya. Mungkin ini kesempatan kita. Oh, sepertinya kita punya kaki tangan. Everett terkekeh dan membuka berkas itu. Senyumnya menjadi lebih cerah setelah melihat foto Harvey. Saya sangat terkesan dengan orang ini, katanya, karena Harvey mirip dengannya dalam beberapa hal. Meskipun banyak yang tidak mampu melihat kepalsuan Harvey, orang-orang yang berpikiran sama seperti Everett dapat melihat segalanya. Mungkin kita bisa bekerja sama, saran Dick. Everett kemudian memasang ekspresi dominan, kita bisa pertimbangkan itu. Cari tahu sejarah Harvey untukku. Temukan sesuatu yang buruk yang berguna bagiku. Dick segera tahu apa maksudnya, lalu dia berkata, mengerti. Everett selalu tahu cara bekerja dengan seseorang, yaitu dengan menguasai rahasia keburukan mereka. Dengan cara itu, pihak lain tidak akan berkeberatan. Kemudian, Everett menelusuri informasi Harvey yang jelas-jelas telah diubah olehnya sendiri, sehingga tidak ada masalah di dalamnya. Segera setelah itu, mobil mereka tiba di rumah Damien. Kita sudah sampai, Everett. Dick menghentikan mobilnya. Oke, Everett mengangguk dan menunggu Dick membukakan pintu untuknya sebelum turun. Dick kemudian membanting pintu hingga tertutup setelah Everett turun. Namun dari benturan itu, Dick menyadari mobilnya mengeluarkan suara dering aneh yang berasal dari dalam. Hati-hati. Dia segera menerjang ke depan dan menahan Everett.
Ledakan. Semburan api meledak, dan bersamaan dengan itu, terdengar ledakan keras yang menyebabkan suhu udara meningkat secara tiba-tiba. Punggung Dick sakit parah, tetapi dia tidak membiarkan Everett pergi. Sisi wajah Everett juga bisa merasakan panas yang membakar, tetapi sebelum dia bisa bereaksi, dia sudah terbang menyeberang jalan dengan Dick berpegangan padanya. Dan dengan suara keras, punggungnya terbanting ke tanah dengan dampak yang hebat. Karena ledakan keras itu, dia pun tidak dapat mendengar apapun. Dia merasa pusing, dan yang dapat dilihatnya hanyalah api yang menari-nari. Keluarga Damien langsung bergegas keluar setelah mendengar keributan keras tersebut, tetapi yang dapat mereka lihat hanyalah Everett yang ditahan oleh asistennya. Everett, apa yang terjadi? Damien bergegas menghampiri kepala pelayan. Kepala pelayan segera memindahkan Dick setelah melihat dia berbaring di atas Everett. Tuan Cruz, Dick sudah pingsan, dan bagian belakang bajunya hangus, sedemikian rupa sehingga dagingnya dapat terlihat. Damien membantu Everett berdiri dan membiarkannya bersandar padanya. Everett, kamu baik-baik saja. Damien tidak pernah peduli pada Everett sebanyak ini sebelumnya, dan karenanya, Everett merasa hangat dalam pelukannya. Ia berusaha menguasai diri sambil berjuang menepis gambar-gambar yang berputar di kepalanya. Ayah, aku baik-baik saja. Dia masih hidup, tetapi telinganya berdenging, penglihatannya tidak stabil, dan dia mual. Tuan Damien, wajah Tuan Everett terluka. Kirim dia ke rumah sakit. Kepala pelayan segera memberitahu Damien setelah melihat wajah Damien. Panggilkan ambulans. Damien berteriak pada staf, yang segera menelepon rumah sakit. Miley sedang merawat Chloe di rumah sakit, dan Damien adalah satu-satunya orang di rumah. Jadi dia masuk ke ambulans bersama Everett. Setelah sekitar 10 menit, Everett akhirnya dikirim ke rumah sakit untuk perawatan medis segera. Damien akhirnya bisa merasa lega. Dokter kemudian memeriksanya dan berkata, dia mengalami gegar otak ringan. Sebagian besar lukanya ringan, tetapi wajahnya terluka parah. Dokter pun kemudian bergegas mengobatinya, yang menyebabkan dia menggertakkan giginya karena kesakitan. Di tengah semua itu, hatinya dipenuhi kebencian. Persetan, wajahku. Dia pasti tidak akan membiarkan orang yang melukainya lepas begitu saja. Ketika dokter selesai merawat luka Everett, Damien bertanya, Everett, apa yang terjadi? Mengapa mobilmu bisa meledak? Everett memandang Damien dan berpura-pura tidak bersalah. Menurutku, itu Jared Johnston. Siapa namamu? Damien mengerutkan kening. Apa maksudmu? Apakah kau mengatakan bahwa dia melakukan sesuatu pada mobilmu? Mengapa? Everett dan Jared tidak punya masalah satu sama lain, jadi mengapa Jared tega melakukan ini padanya? Melihat hal ini, Everett melanjutkan aksinya. Aku ingin mendapatkan lambang api untukmu. Jadi, aku melakukan sesuatu pada mobil Nicole. Ini mungkin cara Jared untuk membalas dendam. Apa? Damien terkejut. Kau melakukan sesuatu pada Nicole. Kapan itu terjadi? Kenapa aku tidak tahu tentang ini? Everett mempertahankan ekspresi polosnya. Aku tidak ingin menyeretmu ke dalam masalah, jadi aku melakukannya sendiri. Tertangkap basah bukanlah sesuatu yang kuduga. Tatapan Damien langsung berubah dingin. Tetap saja, dia tidak bisa melakukan ini padamu. Nicole baru saja melumpuhkan putriku, dan Jared ingin membunuh putraku sekarang. Sekalipun dia ingin mempertahankan toleransinya dan mencari rencana yang lebih baik, putrinya lumpuh dan putranya hampir mati. Mengingat hal itu, Damien tidak dapat menahan amarahnya lagi. Bab 1767. Saya sudah mengurus polisi. Saya pikir saya bisa cuci tangan setelah teman saya disalahkan, tapi saya tidak berpikir untuk berhenti berpikir bahwa Jared seberani ini. Tatapan Damien berubah gelap. Mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Dia jelas meninggalkan jejak. Everett merasa hangat saat melihat ayahnya membelanya, tetapi dia tahu bahwa Jared jauh lebih kejam daripadanya. Mobilku rusak parah, jadi bagaimana kita bisa menemukan jejaknya? Ayah, jangan buang-buang waktumu, katanya. Dia tidak ingin ayahnya menyia-nyiakan waktunya, tetapi Damien sangat marah ketika mendengar hal itu. Bajingan. Dia menendang tong sampah untuk melepaskan amarahnya. Everett kemudian bangkit sedikit. Jangan khawatir, ayah.
Aku akan mengambilkan lambang api untukmu, karena kita sekarang saling bermusuhan secara terbuka, aku tidak takut lagi pada siapapun. Melihat kegigihan putranya dalam mendapatkan lambang api, Damien tersentuh mengetahui bahwa putranya menganggap serius perkataannya. Namun, ia tak dapat menahan diri untuk tidak mendesak ketika memikirkan orang yang sedang mereka hadapi. Jangan ikut campur. Lihat clue sekarang. Aku tidak ingin hal yang sama terjadi padamu. Aku akan mengurus ini. Damien mengepalkan tangannya dan berjalan keluar. Everett tahu bahwa Damien hanya kuat dan tangguh di luar. Namun, dia tetap diam saja. Dia punya rencananya sendiri, dan dia tidak perlu memberi tahu ayahnya. Atas perintah ayahnya, Everett merasakan kekhawatiran ayahnya dan tinggal di rumah sakit untuk memulihkan diri dari luka-lukanya. Bahkan saat Damien meninggalkan rumah sakit, dia dipenuhi amarah. Ini semua karena putri Daniel. Putranya hampir meninggal, dan putrinya lumpuh. Karena itu, ia tidak bisa hanya duduk dan menunggu. Karena Tuan Riddlesir tidak mau membantunya, dia tidak bertekad untuk menghancurkan seluruh keluarga Riddle. Dia lalu masuk ke mobil tanpa berbalik. Everett memperhatikan ayahnya masuk ke mobil dari jendela kamar rumah sakitnya. Dia lalu menelepon nomor Dick. Halo, Everett, kamu baik-baik saja? Dick terdengar lemah, tetapi dari nada suaranya, dia masih khawatir tentang Everett. Aku baik-baik saja, itu karena kamu telah melindungiku. Memang, jika Dick tidak bereaksi cukup cepat, Everett akan menderita cedera yang lebih parah. Apa kabar? Tanya Everett. Dan meskipun dia terdengar sangat khawatir, sama sekali tidak ada kehangatan di matanya. Dick terkejut, karena Everett lebih memperhatikannya dibandingkan Cham. Aku baik-baik saja, tapi punggungku terbakar parah, katanya, karena sekarang dia hanya bisa tidur tengkurap. Luangkan waktu untuk pemulihan. Biaya pengobatan dan gajimu akan ditanggung sendiri. Istirahatlah dulu untuk saat ini. Dia juga butuh waktu agar wajahnya pulih, dan tampaknya dia tidak akan bisa keluar di tempat terbuka untuk sementara waktu. Jared, dia baik-baik saja saat dia tidak melakukan apa-apa, tapi saat dia melakukan apa-apa, dia bersikap brutal, tebak Everett. Namun, mereka memiliki sifat yang sama. Everett juga bersikap kejam kepada Nicole. Dia hanya meremehkan cinta Jared kepada tunangannya. Mengerti. Terima kasih, Everett. Dick berterima kasih padanya. Everett kemudian mengangguk dan menutup telepon. Bab 1768. Dia menghadap ke jendela, tetapi matanya terpaku pada pantulan dirinya sendiri. Wajahnya yang menawan sekarang ditutupi perban, dan dia tampak sangat acak-acakan. Tunggu saja dan lihat saja. Aku akan mengembalikan luka-luka ini kepadamu. Tunggu saja, Jared Johnston. Maka, terjadilah pertarungan antara Jared, si singa pemberani, dan Everett, si rubah licik. Segalanya telah terungkap, dan Nicole pun hidup bahagia selama beberapa hari terakhir. Dia tidak memiliki masalah dengan pekerjaan sekolahnya dan akan datang untuk syuting setelah kelas. Adegan-adegan terakhir yang direkam Nicole jarang melibatkan Lloyd, jadi, dia lebih banyak bekerja dengan aktor-aktor lainnya. Semuanya berjalan lancar dan kecepatan produksi meningkat pesat. Dikatakan bahwa kru masih menolak untuk mundur, dan ingin mengajukan gugatan terhadap kru keluarga Holder. Namun, dengan rekaman pengawasan di tangan mereka, menang adalah hal yang mustahil baginya. Kru belum keluar dari rumah sakit, tetapi dia sudah berkeliling meminta uang untuk mendanai perusahaannya. Sementara semua itu berlangsung, Nicole hanya menunggu penyelidikan Jared dan Lloyd selesai, sehingga dia bisa duduk santai dan menikmati hasilnya. Dia tenggelam dalam pikirannya setelah berbicara dengan Zayn di telepon. Di sisi lain, segalanya berjalan lancar bagi Jared. Ia telah menemukan orang kunci dan sudah bisa memperkirakan lokasi Brave. Ketika semua lokasi sudah dipastikan, ia akan menghubungi Zayn dan memulai operasinya. Jika mereka berhasil, mereka bahkan mungkin dapat menyelamatkan semua Braves. Ketika Nicole sudah tahu, ia turun ke bawah untuk sarapan. Saat itu akhir pekan, jadi keluarganya ada di rumah. Nicole mendapat libur akhir pekan karena ia telah mempercepat proses syuting semua adegannya selama beberapa hari terakhir.
Samuel dan Spencer tercengang saat melihat Nicole berjalan menuruni tangga dengan santai. Apa kalian tidak perlu syuting hari ini? Nicole menggelengkan kepalanya. Tidak, aku sudah selesai dengan adegan-adegan yang dijadwalkan pada akhir pekan, jadi aku bisa beristirahat. Sial, kau benar-benar profesional. Kudengar menjadi seorang aktris itu sulit, dan banyak dari mereka cenderung menunda-nunda produksi. Kau hebat, ya. Mereka merekam adegan-adeganku terlebih dahulu karena mereka tidak ingin menyita lebih banyak waktuku. Jadi, adegan-adeganku berurutan, dan itu lebih nyaman bagiku karena akulah yang memegang kendali. Jelasnya, karena jelas bahwa proses produksi akan lebih cepat jika tidak ada kesalahan di pihaknya. Saya akan bekerja dengan aktor lain nanti, jadi saya mungkin tidak bisa lagi mempertahankan kecepatan ini, tambahnya. Dia bahkan tidak tahu apakah dia akan punya waktu luang di akhir pekan. Bagus sekali. Kami merindukanmu. Samuel menatap Nicole dengan penuh kerinduan di matanya. Sejak Tuan Johnston mulai mengantarmu ke sekolah dan kembali ke sekolah, kami jarang bertemu denganmu. Nicole selalu pulang setelah pukul 10 malam, saat mereka sudah tertidur lelap. Aku juga, Nicole berbohong. Dia sama sekali tidak merindukan si kembar yang berisik itu. Spencer terkekeh dan menarik kursi di sebelahnya untuk Nicole. Duduklah. Ayo sarapan bersama. Ketiganya terus berbincang saat Stanley turun ke bawah sambil menggaruk-garuk kepalanya. Rambutnya acak-acakan, dan sepertinya dia bekerja hingga larut malam. Dia mungkin bahkan tidur tanpa mandi. Stanley, lingkaran hitam di bawah matamu semakin terlihat jelas, komentar Spencer sambil berpikir bahwa Stanley terlihat menyeramkan. Samuel juga melihat betapa acak-acakannya dia dan sambil mendesah, dia menggoda, ya. Kamu masih dalam usia yang sehat, jadi jangan terlalu memaksakan diri. Aku takut kamu bisa merusak ginjalmu. Diam, bahkan jika ginjalmu rusak, ginjalmu tidak akan separah ginjalmu. Stanley membentak balik setelah Samuel mengejeknya. Puff, mau adu jotos. Aku kapten tim basket. Apa yang membuatmu berpikir aku akan kalah dari orang culun sepertimu? Kata Samuel, tampak tidak yakin. Melihat hal ini, Spencer malah memperkeruh suasana. Ide bagus, tapi bagaimana kau akan membandingkan ginjalmu? Hanya pacarmu yang bisa melakukannya untukmu. Tiba-tiba, Samuel dan Stanley menatapnya tajam sambil berteriak serempak, tutup mulutmu. Dia menabur garam pada luka, karena tak seorang pun di antara mereka punya pacar, dan Spencer tertawa terbahak-bahak hingga ia mulai menangis. Wajah Samuel dan Stanley memerah ketika mereka menyadari bahwa Nicole juga ada di sana. Karena tidak tahan lagi, Samuel bangkit dan memukul kepala Spencer. Diam, aku akan menghajarmu. Bab 1769. Meskipun Stanley tidak memukul Spencer, dia tetap menyemangati Samuel. Bagus. Dia pantas mendapatkannya. Ruang makan itu berisik, Gloria dan Daniel sudah bisa mendengar mereka bahkan sebelum mereka sempat turun. Apa yang kalian bicarakan? Kalian semua begitu ceria di pagi hari. Gloria menghampiri sambil tersenyum. Si kembar langsung bertindak cepat saat melihat ibu mereka. Samuel lalu memutar matanya ke arah Spencer. Si brengsek ini mengatakan hal-hal buruk di depan Nicole. Ekspresi Gloria langsung berubah. Spencer, bagaimana kau bisa melakukan itu? Mendengar itu, Spencer menjadi putus asa dan berbalik untuk melotot ke arah Samuel. Pengadu. Setelah Gloria dan Daniel duduk, ketiga bersaudara itu mulai berperilaku baik. Sean dan Steve adalah orang terakhir yang bergabung dengan mereka, tetapi mereka telah bekerja di ruang belajar mereka jauh sebelum mereka turun ke bawah. Mereka juga berpakaian sangat rapi, tampak seperti mereka memiliki rencana untuk nanti. Sean dan Steve, kenapa kalian berpakaian mewah seperti itu? Kalian mau keluar? Tanya Samuel dan Spencer. Sean mengangguk. Ya, Steve dan aku memenangkan tender. Perusahaan mitra mengadakan jamuan makan hari ini, dan semua orang yang berpartisipasi dalam penawaran harus bergabung dalam jamuan makan, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk bekerja sama di masa mendatang. Kau menang. Spencer tertawa. Apakah karena Nicole telah menemukan harga cadangan mereka? Steve terkekeh dan menatap Nicole dengan kagum. Tidak hanya itu,
Nicole juga menemukan bahwa mereka akan berbuat curang. Mereka bahkan mengancam kami ketika kami memenangkan tender, dan saat itulah kami memanfaatkan dokumen yang diberikan Nicole kepada kami dengan baik. Ketika Daniel melihat Steve menyeringai, dia bertanya, "Dokumen apa?" Aku juga penasaran akhir-akhir ini. Ketika Howdy Corporation mendatangimu tempo hari, mereka mungkin tidak datang dengan damai. Jadi, bagaimana dan mengapa mereka pergi dalam keadaan yang memalukan seperti itu? Steve kemudian mengungkapkan kebenarannya saat melihat betapa penasarannya ayahnya. Nicole menemukan akun inti mereka saat ia meretas komputer mereka. Dengan kata lain, kami punya bukti bahwa mereka melakukan penggelapan pajak. Jika kami mengungkapnya, mereka akan masuk penjara. Dan ketika Daniel akhirnya mengerti apa yang terjadi, dia terkejut. Nicole, kau benar-benar berhasil mendapatkan akun mereka. Itu adalah dokumen rahasia perusahaan, dan karenanya, setiap perusahaan akan berusaha semaksimal mungkin untuk melindungi dokumen mereka. Mereka bahkan akan menggunakan sistem terbaik untuk mengamankannya, namun, Nicole masih dapat mengaksesnya. Ya, bukan apa-apa, sahut Nicole dengan nada dingin, yang membuat mereka makin terkejut. Sesuatu yang mudah baginya akan menjadi tugas yang berat bagi setiap peretas dan petugas keamanan jaringan di perusahaan mereka. Namun, itu hanyalah hal yang mudah baginya. Nicole, apa kau akan tertangkap? Tanya Gloria khawatir sambil menatap Nicole. Pihak lain mendapatkan harga cadangan mereka melalui cara yang tercela dan telah melakukan penawaran mereka dengan niat jahat bukan hanya sekali, tetapi 2 kali. Yang dilakukan Nicole hanyalah memberi mereka rasa obat mereka sendiri, dan semua orang di keluarganya setuju bahwa itu adalah hal yang wajar untuk dilakukan. Namun, mereka tidak ingin dia terkena masalah karena hal itu. Jangan khawatir, Bu. Nicole menghibur Gloria. Aku tidak meninggalkan jejak apapun, jadi mereka mungkin masih tidak menyadari siapa yang membocorkan akun mereka. Semua orang merasa lega saat dia mengatakan itu, tetapi mereka masih kagum padanya. Nicole, dari mana kamu memperoleh keterampilan meretasmu? Dari organisasimu. Apakah mereka sehebat itu? Bab 1770. Nicole mengangguk. Ya, saat aku tidak menjalankan misi, aku akan bertugas melindungi sistem dan perangkat lunak. Semua musuh adalah profesional dari berbagai negara, jadi aku harus menjadi yang terbaik. Baginya, menyempurnakan segalanya adalah hal yang biasa. Namun Spencer dan Samuel bahkan lebih bersemangat. Nicole, pantas saja kau bahkan tidak peduli dengan Ryder. Kau berada di level yang sama dengan para peretas profesional papan atas. Sean dan Steve saling berpandangan. Orang-orang bodoh ini masih belum tahu bahwa adik mereka adalah peretas terhebat di dunia. Tetapi Daniel mengalami terlalu banyak hal mengejutkan akhir-akhir ini, jadi Sean dan Steve memutuskan untuk tidak mengungkapkan rahasia ini. Mereka kemudian membicarakan hal-hal serius. Namun setelah itu, sistem perusahaan kami menerima banyak serangan. Saya pikir Howdy Corporation berusaha keras untuk melakukan serangan balik. Nicole menatap Sean dan menjawab, "Jangan khawatir. Aku akan membuat tembok pemisah setelah aku selesai makan. Siapapun yang ingin mengganggu keluarganya harus melewatinya terlebih dahulu." Sean tersenyum mendengar jawaban Nicole. Firewall yang dibuat oleh seorang profesional seperti Nicole tidak mungkin bisa dibobol oleh peretas lokal, itulah sebabnya dia merasa lega. Keluarga itu menyantap sarapan mereka dengan gembira sementara Spencer dan Samuel mulai berbicara tentang sekolah. Tanpa Raine dan Snow, sekolah ini bagaikan surga. Ketika Raine dikeluarkan, Karen bahkan tidak bisa meminta bantuan Ten Riddle Sir. Jadi, ketika Snow dikeluarkan kali ini, tidak ada satupun dari mereka yang meminta bantuan Ten Riddle Sir. Daniel dan Gloria tahu bahwa Nicole tidak akan pernah menindas seseorang, jadi Snow dan Raine mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Tetapi Gloria tiba-tiba teringat seseorang. Nicole, aku online dan melihat lu mendapat masalah, kau tahu apa yang terjadi. Dia juga ada di drama, Lukawam. Dia tidak mengikuti dunia hiburan, dan Nicole sangat rendah hati. Nicole dan Lloyd pernah menjadi viral, itulah sebabnya Gloria mengingat nama, Lukawam.
Namun kasus pengadilan Chloe versus Lukewarm sudah menyebar secara internasional. Saya sudah lihat beritanya. Chloe lumpuh, tapi kru produksi tidak mau memberi kompensasi padanya. Mereka bahkan menuntutnya membayar kru produksi 3 kali lipat. Apa yang terjadi? Nicole tahu bahwa keluarganya pasti akan mengetahui hal ini. Namun karena mereka semua sibuk, tidak ada yang memperhatikannya. Namun, ia tidak ingin Gloria terlalu khawatir, jadi ia berkata singkat, "Jangan khawatir." Kru produksi tidak menolak utang. Chloe melanggar langkah-langkah keamanan dan melukai dirinya sendiri. Itulah sebabnya mereka ingin ia membayarnya. Gloria merasa lebih baik. Begitu, aku senang mendengarnya. Dia merasa lega ketika mengetahui putrinya baik-baik saja di kru produksi. Chloe pergi ke kru produksimu. Kapan ini? Steve mengangkat alisnya. Chloe mungkin punya niat jahat saat dia bergabung dengan kru produksi Nicole. Dia selalu mengincar Nicole. Aku tidak tahu. Aku melihatnya saat drama mulai syuting. Tapi itu tidak penting sekarang. Dia tidak punya kesempatan untuk pergi ke sana lagi, jawab Nicole datar karena dia tidak ingin membicarakan hal ini lebih lanjut. Sean mengerutkan kening saat melihat reaksi Nicole. Dia tahu dalam hatinya bahwa sesuatu mungkin terjadi antara Chloe dan Nicole.